Siang anak-anak. Hari ini kita belajar materi cerpen. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta satu orang siswa untuk memimpin doa. Daripada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa gitu. Berdoa selesai. Sayani hadir? Enggak hadir Pak. Iya, masih izin ya. Kemudian Nadia Devita Utami, ya hadir. Dan Naulan Notama, Hadir Pak. ya hadir. Baik, terima kasih anak. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan hari ini, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek. Nah, Bapak yakin anak-anak sudah paham materi yang Bapak sampaikan kemarin. Mohon satu orang, siapa yang masih ingat ya? Sita Aristia Dewi ya? Silakan. Apa saja nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek? Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yaitu yang pertama ada nilai moral, yaitu berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik buruknya tingkah laku manusia. Ya. Lalu yang kedua itu ada nilai sosial atau kemasyarakatan. Dan yang kelima, nilai estetis atau keindahan, itu berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan sebuah pantun untuk anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, pantunnya seperti ini ya. Pergi ke pasar membeli pulpen, mari kita belajar cerpen. Kegiatan belajar kita hari ini adalah yaitu mencari unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Nah itu dari sebelum kita lanjut ke materi, nah Bapak akan sampaikan sedikit yaitu tujuan kegiatan belajar kita hari ini. Bisa anak-anak saksikan di slide ya. Menelaah cerpen dengan unsur-unsur pembangun cerpen dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen yang dianalisis. Nah sebelum Bapak lanjut ke materi, nah hari ini Bapak ingin mengetahui kemampuan anak-anak terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak lihat. Nah, Pak sudah bagikan link kuisis. Nah, coba silakan. Nah, baik, kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, coba dikerjakan terlebih dahulu kuis. Baik, sudah semua selesai anak-anak ya. Nah, untuk peringkat pertama dari hasil kuisis mengenai unsur pembangun dalam cerita pendek itu diraih oleh Guntur Gede Pranayoga Mayakti. Kita berikan applause ya. Sebuah cerita pendek ya. Ini temanya ini semangat belajar, itu judulnya semangat belajar di tengah pandemi. Masa selesai lo tugas untuk semua apa lainnya ini? Udah lah, gak usah jadi tugas kalian lah. Iya tadi pengen ikutan belajar ini buat. Oke anak-anak, dari cerita pendek tadi bisa tidak anak-anak menemukan sebuah unsur intrinsik dari cerita pendek tadi? Nah, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Cerita. Ya. Tadi ceritanya tentang apa anak-anak? Judulnya apa tadi? Semangat belajar di tengah. Nah, bisa nggak disebutkan unsur intrinsiknya? Novel ada, Mengaji. Ya. Oke. Apa lagi selain itu? Alurnya alur maju. Di situ kita bisa ambil hikmahnya. Dengan teknologi seadanya kita bisa belajar untuk menambah wawasan. Iya anak-anak ya. Kemudian ada yang mau bertanya? Silakan. Selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Nah, judul cerita pendek yang anak-anak akan gunakan untuk tugas itu judulnya apa? Nah, Rainbow si Pitbull ya. Nah, bisa anak-anak baca sebentar. Pak berikan waktu untuk presentasi dan kelompok yang lain bisa menanggapi. Baik, kita akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai
cerita pendek Rainbow si Pitbull. Ya. Jadi untuk yang pertama, unsur-unsur pembangun cerpennya dari unsur intrinsik, yaitu yang pertama ada tema. Di situ temanya tentang anjing si Pitbull, yaitu ada di paragraf pertama. Sedikit evaluasi, ya. Nah, sedikit aja. Pak, inginkan anak-anak membuka classroom sebentar. Nah, silakan lihat classroomnya anak-anak. Waktunya 10 menit ya untuk menjawab. Bapak harapkan dari apa yang sudah anak-anak pelajari tadi mengenai unsur pembangun dalam cerpen, gimana? Ada yang dibacakan? Sudah jelas. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk kegiatan di pertemuan kita berikutnya, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyusun sebuah cerita pendek. Nah, untuk penutup kita berdoa dulu, ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, karena kita tadi mengawali dengan doa, marilah kita juga akhiri dengan doa agar kita semua selamat sampai di rumah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, Pak harapkan apa yang sudah kita bahas hari ini mengenai unsur intrinsik, unsur ekstrinsik sebuah cerpen bisa anak-anak gunakan ya untuk membuat cerpen nantinya ya dengan Kama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Ya, Siang. silakan lanjut dengan pelajaran berikutnya ya. Jadi Om Swastiastu. baik, selamat pagi peserta didik semuanya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Melalui pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada teman-teman anak yang hari ini izin atau tidak hadir? Baik, sudah. Terima kasih Nadia dan kita Utami, Gede Nolan Narotama. Hadir juga. Nolan, ya. Baik, terima kasih sudah Pak data kehadiran siswa hari ini. Nah, sebelum kita lanjut dengan materi kegiatan, nah hari ini Bapak ingin menanyakan kembali. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas apa anak? Unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek. Ya, mungkin masih ada yang ingat sedikit aja. Kemudian pasal mana? Hari itu. Ya, tadi Kevin sudah menyebutkan unsur intrinsik. Ya. Nah, satu lagi unsur apa? Pasal selain intrinsik. Iya, lebih keras caranya. Ekstrinsik. Iya. Di kegiatan kita hari ini, nah tujuannya ini. Sana lihat. Nah, di kegiatan kali ini, tuh Pak ingin mengajak anak-anak memecahkan sebuah masalah, ya, dengan pendekatan saintifik, yaitu berupa apa? Menyusun kerangka sebuah cerita pendek. Dan yang berikutnya, nah setelah anak-anak mampu menyusun, kemudian anak-anak mampu membuat cerpen. Itu ya, di dua itu. Bapak akan perlihatkan sedikit ya
sini ada struktur, nah ya. Saya perhatikan. Nah, struktur teks cerpen, ya. Apa saja yang termasuk bagian dalam struktur teks cerpen? Bisa Anda perhatikan. Ada abstrak. Nah, apa itu abstrak, anak-anak? Nah, silakan dilihat. Ya, ringkasan atau inti cerita, gitu ya. Kemudian anak-anak bisa lihat ada yang namanya orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan Ya. awal cerita. Pengenalan sifat, ya. Pendahuluan lebih tepatnya, ya. Pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat, latar cerita maupun alur. Nah, selanjutnya ada. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan tugas ya, untuk anak-anak, ya. Bapak akan berikan sebuah gambar, ya. Akan diperhatikan. Sebuah gambar, ya. Anak-anak kemarin sudah punya kelompok, ya. Perhatikan bila anak-anak lihat di slide, ya, yang mana termasuk struktur. Bapak akan bagikan sebuah cerita, ya. Dari cerita itu silakan anak-anak nanti belajar, ya, struktur cerpen, ya, bagaimana cara menyusunnya. Oh ya, ini ada yang belum, nah baca dulu, ya. Kira-kira Rika, ya, Rika ini seperti apa? Bayangan Nolan tuh Rika itu anaknya bagaimana? Gitu. Anaknya Cerdas, cantik, ya pasti. Ya, pasti cantik, Ya. pasti cerdas. Ya. Silahkan anak-anak membuat cerita sendiri, ya. Endingnya seperti apa? Betul, ya? Betul, ya? Nah, kemudian ternyata terkejut, ya. Nah, itu apa lagi? Berikutnya presentasi dari kelompok 3. Saya Diputu Lena Cantika Dewi, absen nomor 12. Di sini saya akan menyampaikan novel dari diskusi kelompok kami dengan tema penyesalan dan judul akibat waktu yang terbuang. Baiklah, yang pertama, akan dimulai dari pada malam hari cuaca mendukung untuk Budi bermain game online yang Budi sukai sambil menikmati makanan ringan atau anak-anak. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Raina. Ini sebentar, Raina. Untuk temanya sendiri di sini adalah penyesalan dan Iya. judulnya itu waktu yang terbuang sia-sia. Ya, lanjut. Tokohnya siapa saja? Ada. Tokohnya ada Budi dan juga guru. Ya, bantu Bapak untuk membuat sebuah simpulan tentang kegiatan kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari? Jadi untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini itu kita membahas yang pertama itu ada struktur teks cerpen. Iya, struktur teks cerpen. Silakan. Nah, struktur teks cerpen itu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Lalu yang kedua itu kita membahas mengenai teknik-teknik dalam menyusun teks cerpen. Ya. Baik anak, karena tadi kegiatan pembelajaran kita dibuka dengan kegiatan berdoa. Nah, untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk pimpin teman-temannya melakukan doa bersama, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Nah, baik anak, untuk menutup kegiatan hari ini, Bapak punya sebuah pantun untuk anak-anak, ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng bersama Ibu Ase, ya. Cukup sekian kegiatan belajar kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak, ya. Silakan kembali.